inti dari pembicaraan Anda itu adalah Anda sedang berbicara tentang uang. Nah, mengapa saya memulai pembicaraan ini dari 100 US dollar atau dari mata uang US dollar? Karena mata uang ini mempengaruhi hampir semua instrumen di dunia ini, baik disadari ataupun tidak disadari. Nah, ketika kita berbicara tentang mata uang suatu negara, sebenarnya fungsi uang ini kalau secara individual, dia hanya sebagai alat tukar saja. Tapi ketika mata uang ini dipasangkan dengan mata uang negara lain, fungsinya itu berubah menjadi dua. Nah, di sini saya mencontohkan mata uang US dollar dipasangkan dengan Indonesia rupiah. Jadi kalau fungsi yang pertama, dia hanya sebagai alat transaksi pembayaran. Tes. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, kalau fungsi yang kedua, ya mata uang US dollar yang dipasangkan dengan Indonesia rupiah ini, dia bisa berfungsi sebagai komoditas investasi. Nah, komoditas investasi apapun, dia akan menjadi menarik apabila ada fluktuasi. Jadi ada pergerakan harga dalam jumlah besar. Nah, dari mana kita bisa tahu pergerakan harga dalam jumlah besar? Ya, suka ataupun tidak suka, kita harus lihat grafiknya. Nah, ini saya ambil grafik pergerakan harga US dollar yang dipasangkan dengan Indonesia rupiah dari 7 Januari sampai hari ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ya pergerakan 1 dolar US itu sempat menyentuh harga 14.000, tapi dia sempat naik lagi ke harga 14.500. Nah, di sini kalau kita jeli sebenarnya ada peluang fluktuasi 500 rupiah di sana. Jadi kalau kita mengerti momentumnya, membeli di harga yang paling rendah ini, maka setiap 1 dolar kita ada peluang mendapatkan keuntungan 500 rupiah. Jadi nanti tinggal dikalikan dengan berapa jumlah dolar yang kita beli. Jadi kalau kita beli 1.000 dolar, maka keuntungan kita itu adalah 1.000 dikali 500, berarti kita keuntungannya 500.000. Tapi penekanan saya itu kembali ke sini. Dari sinilah konsep forex itu bermula. Ketika mata uang suatu negara dipasangkan dengan mata uang negara lain dan terjadi pertukaran, maka transaksi forex pun sudah terjadi. Nah, pertanyaan simpelnya begini. Apa itu forex? Banyak orang berbicara tentang forex, tapi tidak terlalu paham. Atau mengerti sepenuhnya makna di balik kata-kata ini. Forex ini sebenarnya hanyalah singkatan dua kata bahasa Inggris. Jadi kata yang pertama itu adalah foreign, yang artinya asing. Yang kedua itu adalah exchange, pertukaran. Jadi kalau makna sederhananya pertukaran mata uang asing. Jadi kalau diterjemahkan lebih sederhana lagi, forex itu adalah pertukaran dua mata uang dari dua negara yang berbeda. Jadi ketika terjadi perpindahan, ya mata uang Indonesia berpindah ke mata uang Singapura misalnya, maka transaksi forex pun sudah terjadi. So kalau begitu, kalau definisinya sesederhana itu, sebenarnya transaksi forex ini sudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, ini saya punya analoginya atau punya contohnya. Misal, ketika kita holiday, ya atau liburan misalnya, tadi saya contohkan ke Singapura. Kalau saya ke Singapura, saya kan membutuhkan alat tukar mata uang. Karena mata uang rupiah kan belum tentu orang Singapura tahu dan mau menerima. Jadi pada saat untuk membeli makanan, transportasi, hotel, saya kan butuh yang namanya Singapura dollar. Ketika Anda ya membawa mata uang rupiah ke money changer ataupun ke perbankan untuk mendapatkan Singapura dollar ini, itulah yang disebut transaksi forex. Karena yang bertukar di sana adalah mata uang fiat atau mata uang kertas, ini kita menyebutnya forex real. Ada yang disebutnya dengan transaksi spot. Ada juga orang yang mengatakannya transaksi forex fiat. Ya, maksudnya transaksi uang kertas. Tapi substansinya sama. Ketika terjadi pertukaran mata uang antar negara, maksudnya dua negara yang berbeda, maka di sana sudah terjadi transaksi forex.
Jadi kalau keluarga kita ada yang naik haji, apalagi yang bisnisnya ekspor impor, sebenarnya mereka sudah melakukan transaksi forex. Persoalannya, apakah mereka menangkap peluang ini atau tidak? Nah, itu kasusnya berbeda. Jadi ketika kita berbicara transaksi forex, ada dua tujuan, ya. Tujuan yang paling umum, mayoritas orang hanya menggunakannya sebagai alat transaksi. Cuman ada tujuan juga yang kedua. Ya, tujuan yang kedua itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi selisih dari harga tertinggi dan harga terendah itu sendiri. Nah, persoalannya ketika kita transaksi forex real. Tadi saya mengatakan setiap 1 US dollar ada potensi Rp500 keuntungan. Nah, persoalannya adalah kalau Anda transaksinya hanya 100 dolar, berapa keuntungan yang Anda peroleh? Kalau kita kalikan ya antara 100 dengan 500 kan untungnya 50.000. Jadi kalau 50.000 benar ya, 100 kali Rp500. Ya untungnya hanya Rp50.000. Itu tidak seberapa. Karena ongkos Anda ke money changer, makan siang Anda bayar parkir, berapa yang bisa Anda dapat? Kalau Anda mau transaksi lagi, berarti Anda bolak-balik ke sana. So, transaksi forex real atau transaksi spot, ya keuntungannya itu bisa dirasakan apabila kita bertransaksinya dalam jumlah besar. Jadi misalnya kita transaksi 10.000 dolar. Ya, kalau setiap dolarnya kita dapat Rp500, sekali transaksi kita mendapatkan keuntungan kurang lebih 5 juta. Itu baru terasa. Nah, dari konsep ini ya muncullah konsep transaksi forex yang kedua. Ya. Jadi dari transaksi forex real ya itu muncul yang dinamakan dengan agak haus puasa tapi. Dari transaksi forex real ini muncullah konsep derivatif. Jadi konsep derivatif itu konsep turunan yang menciptakan yang dinamakan dengan forex online. Nah, kalau forex real tadi ya tujuan yang paling umumnya kan sebagai alat tukar. Memang ada orang yang berinvestasi di transaksi forex real ini. Tapi rata-rata yang bertransaksi itu hanyalah orang yang memiliki dana besar. Kalau orang yang memiliki dana kecil, ya untungnya tidak seberapa. Ya habis di jalan saja kalau bahasa saya pribadi. So kalau begitu opsinya ya kita beralihnya itu ke forex online. Nah, forex online ini yang murni tujuannya itu sebagai sarana berinvestasi. Nah, sekarang kita pahamin dulu konsep dasar forex online ini sebenarnya yang melakukan siapa? Oke, ini konsep globalnya. Transaksi online untuk forex itu ya sebenarnya dilakukan oleh perbankan. Jadi ada interbank transaction itu yang berlaku secara global. Nah, transaksi interbank ini ya kalau dihitung ya berdasarkan survei itu antara 5,5 sampai 6 triliun US dollar setiap hari. Jadi ada jumlah ya transaksi yang sangat besar di sana. Cuman persoalannya adalah interbank transaction ya transaksi antar bank ini dia ada standar minimalnya. Ya, kalau bahasa kita ada margin minimalnya. Nah, buat kita yang retail trader seperti ini ya agak susah. Bukan agak susah ya, tidak mungkin kita bisa ikut transaksi interbank ini. Nah, kita harus melalui media ya. Media ini yang dinamakan dengan market maker. Ya, market maker ini ya kalau kita terjemahkan lebih kecil ya itu adalah liquidity provider. Jadi penyedia likuiditas baik dalam bentuk institusi maupun dalam bentuk perbankan. Nah, nanti disinilah kita membutuhkan yang dinamakan dengan broker. Baru bisa kita ikut transaksi di dalam sini. Detailnya kira-kira sebagai berikut. Interbank transaction, jadi transaksi antar bank di dunia itu, ya satu lotnya. Jadi satu lot itu adalah satu letter of transaction
atau bahasa kerennya margin minimal, atau bahasa sederhananya itu uang jaminan minimal, itu adalah 100.000 US dollar. Jadi kalau kita rupiahkan, transaksi antar bank terkecil itu kalau dirupiahkan 1,4 M. Nah sekarang kalau kita ingin ikut transaksi interbank seperti itu kan berarti kita harus punya 1,4 M. Persoalannya apa kita punya? Belum tentu. Opsinya apa? Kalau kita ingin ikut transaksi di perputaran uang global ini, mau tak mau kita harus memilih broker. Karena broker ini nanti yang memfasilitasi kita untuk bisa transaksi di sini. Nah, broker itu memberi kita yang dinamakan dengan leverage, ya. Leverage itu kalau bahasa kerennya kita sebut dengan daya ungkit. Anda dengan modal minimal bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, tapi aslinya, ya ini saya ngomong terbuka-bukaan saja. Leverage itu aslinya hutangan. Anda diberikan pinjaman oleh broker, ya, supaya Anda bisa ikut bertransaksi, ya. Nah, di sini saya sebutkan ada yang memberikan leverage 1 berbanding 400. 1 itu apa sih? 1 itu sebenarnya 100.000 ini. 100.000 US dollar dibagi 400. Nah, muncullah nanti angka 250 dolar. Jadi satu lot, ya, kalau kita di broker karena keberadaan leverage ini kita cukup dengan 250 dolar. Kalau di antar bank kan 100.000 dolar nih. Sementara kita cukup 250 dolar. Potensi keuntungannya sama. So, pertanyaannya adalah bedanya ada di mana? Bedanya itu leverage ini bisa seperti pedang bermata dua. Jadi dia bisa sangat berbahaya, bisa sangat menguntungkan sekali. Kalau Anda tahu menggunakan leverage ini dengan benar, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena forex trading online itu didesain sebenarnya untuk mendapatkan uang melalui jalur cepat. Jadi dalam hidup ini kan ada jalur cepat, ada jalur lambat. Saya ilustrasikan, ya. Anda kalau mau ke Jakarta, pilihannya ada dua. Ada jalur cepat, naik pesawat. Jalur lambatnya apa? Anda naik bis. Tapi jalur cepat resikonya juga besar. Jadi kalau pesawatnya jatuh, yang terjadi apa? Ya kita jadi tape. Ya kemungkinan selamatnya kecil kalau bahasa saya. Nah sama dengan leverage. Leverage ini kalau kita menggunakannya dengan benar, Anda bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tapi ketika Anda menggunakannya dengan salah, ya uang Anda bisa habis dalam hitungan jam, bahkan dalam hitungan menit. Nah, ini saya kasih ilustrasi penghitungannya. Oke, sebelum saya kasih ilustrasi penghitungannya, nah ini ketentuan bursa mata uang global ini. Jadi satu lot untuk US dollar itu sama dengan 100.000 US dollar. Ya, kalau dirupiahkan kurang lebih 1,4 M kalau kita menggunakan currency hari ini. Nah, yang kedua ketentuan 1 pip. Ya. Pip itu kan kepanjangan percentage in point. Jadi angka yang paling ujung. Jadi kalau kita transaksi misalnya Euro USD, kan di belakangnya ada koma itu. Nah, angka digit keempat itu disebut dengan pip. Nah, 1 pip itu nilainya 10 dolar. Ada yang tanya ke saya pada saat saya mengisi seminar, Pak, yang menentukan harga 10 dolar itu siapa? Yang menentukan harga 10 dolar per pip itu adalah kesepakatan global. Sama seperti satu lot, yaitu adalah kesepakatan global. Oke. Nah, sekarang saya mencontohkan begini, ya. Ketika kita transaksi, ya, ketika transaksi forex real, ya, Anda beli 14.000, naik 14.001 kalau yang real atau yang spot, ini untungnya kan hanya Rp1, tapi ruginya juga hanya Rp1. Jadi ini tidak ada leverage-nya. Tapi kalau kita trading forex online, ya, kenaikan 1 poin ini itu untungnya 10 dolar itu. Tapi ketika ruginya juga 10 dolar. Nah, kalau saya contohkan dalam hitungan, saya benar-benar berinvestasi. Nah, sekarang saya berinvestasi 1.000 dolar. Oke, 1.000 dolar ini karena keberadaan leverage 1 berbanding 400 tadi, artinya kan saya punya 4 lot. Kalau saya punya 4 lot, terus saya transaksinya hanya 1 lot saja.
Ya, saya hanya transaksi satu lot. Kebetulan di forex online yang pasangannya USD dan Indonesia rupiah. Saya transaksi satu lot, mengambil posisi buy di harga 14.000. Kalau harganya naik ke 14.100, ya, artinya kan kita dapat keuntungan 100 poin. Jadi Anda dapat 100 poin dikali nilai, ya, per 1 pip sama dengan $10. Anda untungnya berapa? $1.000. Wah, ini everybody happy. Anda investasi $1.000, transaksinya hanya sekali, ya, Anda dapat untungnya 100%. Nah, inilah kekuatan leverage. Ini jalur cepatnya untuk mendapatkan uang. Tapi ya, ketika Anda beli di harga 14.000 dan harganya turun 100 poin, Anda akan minus 100 poin. Minus 100 poin kalau dikalikan 1 pip $10, minusnya berapa? $1.000. Uang Anda habis, ludes. Hanya satu kali transaksi. So kalau begitu, saya yakin teman-teman yang mendengarkan seminar ini kan tidak menginginkan ya memulai transaksi forex seperti yang jenis kedua ini. Ada nggak kira-kira yang tertarik memulai transaksi sekali langsung minus duitnya habis? Saya garansi tidak ada. Semuanya menginginkan sekali transaksi untung 100%. Betul atau tidak? Betul atau benar? Betul. Betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai? Oke. Ini keyakinan saya pribadi yang ingin saya sharingkan ke teman-teman. Bisnis apapun yang kita mulai, ya termasuk juga trading, kalau Anda ingin mendapatkan hasil maksimal, kata kuncinya ada pada kata persiapan. Kalau bahasa kerennya well prepared. Anda harus mempersiapkan diri Anda ketika Anda memutuskan terjun di dunia forex trading. Ada potensi besar yang menunggu Anda. Tapi kalau Anda tidak tahu caranya, ya uang Anda bisa habis dalam waktu yang sangat singkat. Jadi jangan tergiur kalau ada yang menawarkan untung terus, ya. Tapi di balik keuntungan itu ada bahaya yang mengancam sebenarnya. So langkah pertama persiapannya itu dari mana? Oke, pertama ketika Anda memilih broker. Pastikan broker yang Anda pilih ini ya mau mengajarkan kepada Anda bagaimana cara memulai trading forex yang benar. Nah, salah satu indikasinya di website ya broker yang bersangkutan itu ada e-booknya. Jadi e-book yang mengajarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan trading forex. Nah, kalau di GK itu bukan hanya forex sebenarnya. Kita ada indeks, kita juga ada CFD, kita juga ada yang dinamakan dengan komoditi. Tapi di analisa, baik sudut pandangnya, putus ya? Tes. Udah ya? Tutup. Udah normal suaranya? Sudah Pak, lanjut Pak. Ulang aja ya. Oke, mungkin karena tadi katanya suara yang terputus, saya ulang sekali lagi. Kita harus memulainya dari mana? Ya, pertama pilihlah broker yang mau mengajarkan kepada Anda bagaimana cara memulai trading forex dengan benar. Nah, GK Invest itu tadi saya review sekali lagi, GK Invest tidak hanya mengajarkan forex. GK Invest juga mengajarkan bagaimana cara memulai trading indeks, bagaimana cara memulai trading saham CFD, bagaimana cara memulai trading untuk komoditi. Dari teknis tradingnya, cara menganalisanya, baik dari sudut pandang fundamental dan teknikal, bagaimana cara membuat trading plan, bagaimana cara mengaplikasikan yang namanya money management, semuanya diajarkan di GK Invest. Jadi teman-teman nanti ya bisa download e-booknya ini. Nah, di e-book ini memang materinya sifatnya global ya. Untuk memberikan solusi ya, kalau materinya
terlalu global. Nah, ini solusi dari kita cabang GK Invest Palembang. Ya, kita membuat video yang lebih detail. Misal, ya, di materi yang ada di e-book GK Invest sering membahas tentang ekonomi makro, sering membahas tentang inflasi, tapi dia tidak membahas secara detail ekonomi makro itu apa. Nah, di sini kita buatkan videonya secara bertahap. Jadi teman-teman bisa menonton videonya satu persatu. Apa itu ekonomi makro, mengenal apa itu inflasi, apa itu keputusan, ya, kebijakan moneter, responnya seperti apa. Ini kita bahas secara detail. Nanti nama channelnya itu Belajar Bisnis Digital. Oke, e-booknya ada. Yang kedua, ya, materi yang menunjang untuk bisa memahami e-booknya itu video pun kita buatkan. Yang ketiga, yang kita tawarkan, ya, buat teman-teman yang tertarik dengan dunia trading forex. Oke, kita menawarkan edukasi gratis selama 2 hari secara online, bukan secara offline. Jadi 1 hari itu benar-benar 1 hari, tapi enggak 12 jam ya. 1 hari itu kita akan ajarkan selama 6 jam. Ya, hari pertama 6 jam, hari kedua 6 jam. 6 jam pertama ya kita akan ajarkan semua hal yang berhubungan dengan teknis trading. Ya, jadi jangan sampai Anda bisa menganalisa fundamental dan teknikal strateginya oke, tapi Anda tetap rugi. Hanya karena apa? Hanya karena kesalahan teknis. Itu fatal di dunia trading. Ya, kalau Anda kliknya hanya 0,1. Kalau Anda kliknya 10 lot, nah uang Anda bisa ludes. Oke, hari pertama di training yang kita tawarkan itu adalah membahas semua hal yang berhubungan dengan teknis trading. Hari kedua kita akan ajarkan bagaimana cara membaca, ya, arah daripada mata uang. Ingat baik-baik, mata uang suatu negara itu adalah representasi, ya, mewakili kekuatan ekonomi negara tersebut. Kalau bahasa kerennya, mewakili kondisi ekonomi makro negara tersebut. Ekonomi makro suatu negara di era global sekarang ini gampang diakses. Beritanya, datanya ada di mana-mana. Persoalannya satu, apakah kita bisa membaca data itu atau tidak? Nanti di hari kedua kita akan ajarkan bagaimana cara membaca data ekonomi, bagaimana cara menganalisa fundamental secara lebih simpel, bagaimana cara menganalisa teknis. Oke, itu di hari kedua. Oke, saya review sekali lagi, ya. Secara tidak langsung kita ada e-book, ada channel yang akan membahas itu. Secara langsung kita akan memberikan kepada Anda edukasi face to face. Ya, nanti kita akan selenggarakan itu mungkin di kantor cabang Palembang, atau kalau teman-teman bisa mengumpulkan orang, misalnya peserta seminar ini ada yang kebetulan ini ada salah satu nasabah saya Pak Robert, ya, mengumpulkan orang misalnya di Kayu Agung 5-6 orang, apalagi sampai 10 orang, kita akan datang. Jadi kita akan memberikan edukasinya 2 hari. Oke. Nah, setelah Anda paham konsep trading forex dan berinvestasi di GK Invest, ya, nanti setiap hari ya kita akan memberikan yang namanya market review. Nah, market review kita ini diisi oleh R&B, Research and Development, ya, yang standarnya nasional. Ini profesional punya, yang akan memberikan analisa 1 jam per hari, ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi Anda akan mendapatkan market analisis setiap hari. Saya review sekali lagi, ada e-booknya di GK itu, ada channel YouTube-nya yang akan mengajarkan step dan tahapan. Kita akan memberikan Anda edukasi. Setelah ada edukasi, ya, Anda akan mendapatkan market analisisnya setiap hari. Nah, sebelum saya buka sesi tanya jawab, ya, ini sekilas tentang GK Invest. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak di legal standing-nya. Jadi GK Invest ini adalah perusahaan pialang yang menjadi fasilitator buat nasabah yang mau bertransaksi jual beli mata uang, komoditi,
indeks, dan saham CFD. Nah, kita adalah perusahaan yang legal standing-nya jelas. Izin Bapepti kita ada, kita anggota dari Indonesia Commodity Derivative Exchange, kita anggota Bursa Berjangka Jakarta. Nah, bahasa Inggrisnya Jakarta Future Exchange, kita anggota Clearing Berjangka Indonesia, kita juga anggota Indonesia Clearing House. Nah, ada yang sering nanya ke saya begini, Pak, uang saya aman nggak di GK? Oke. Sebelum saya membahas keamanan dana, ya, ketika Anda memilih GK ya sebagai media untuk bertransaksi mata uang ataupun komoditi yang lain, nanti ya platform yang kita gunakan itu adalah MetaTrader 5. Jadi yang paling umum digunakan itu kan adalah MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Nah, di MetaTrader materi yang berhubungan dengan MetaTrader 5 ini itu akan kita bahas di training hari pertama. Jadi semua teknis trading itu yang berhubungan dengan gadget, laptop, ya. Inilah yang membuat forex online ini sangat fleksibel. Nah, terakhir ini saya berbicara masalah keamanan dana. Jadi ini misalnya Anda sebagai seorang trader memilih brokernya GK Invest. Oke, platformnya ini adalah MetaTrader 5. Ketika Anda berinvestasi di GK Invest, dana Anda itu tidak ditransfer ke rekening operasional GK Invest, melainkan ditransfer ke rekening trading. Nah, rekening trading ini adalah rekening yang terpisah dari rekening operasional GK Invest. Nah, rekening terpisah ini nanti diawasi secara langsung oleh Lembaga Clearing Berjangka Indonesia. Jadi, keamanan dana Anda itu dijamin oleh negara. Saya ulangi sekali lagi, keamanan dana Anda itu dijamin oleh negara. Dijamin bukan keuntungan ya, di sini harus jelas. Yang dijamin itu dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh broker, yang dilakukan oleh perusahaan pialang. Ingat baik-baik, di Indonesia itu ada dua jenis pialang. Ada pialang yang resmi dan ada yang tidak resmi. Kalau yang resmi, duitnya itu terpisah dari rekening perusahaan. Kalau yang tidak resmi, duitnya di mana? Anda sebagai investor, duitnya langsung ditransfer ke rekening broker. Jadi kalau broker ini nakal, uangnya mau ditransaksikan dimanapun, ya Anda tidak punya kekuatan sama sekali. Ketika mereka terbang kemana-mana alias scam, alias lari, ya Anda tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Oke teman-teman, ini sharing materi saya hari ini. Nah sekarang saya buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh tanya apa saja yang berhubungan dengan trading. Terus di akhir sesi, nanti bagi ada yang tertarik, ya silakan hubungi marketingnya masing-masing. Nanti tinggal kita atur jadwalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mas dengan siapa kalau boleh tahu? Saya dengan Hadi Suprayogi, Pak. Hadi Suprayogi. Oh, oke. Gimana Mas Yogi? Mas Hadi. Saya mau tanya, Pak. Ini kan tadi kan Pak Atom menjelaskan tentang rekening terpisah gitu dan dana kita bakal aman ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau misalkan jaminan aman itu misalkan saya investasi nih di salah satu broker di Palembang nih. Dan ternyata broker itu perusahaannya tutup. Dana saya bakal kembali nggak, Pak? Kembali, Pak. Kasih, Pak. Oke, ini saya jelaskan alurnya ya. Jadi ketika
Anda sebagai seorang trader berinvestasi di sebuah broker. Jadi broker ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Nah, standarisasi resminya itu sebenarnya ada 3. Kalau izinnya, ya, izin resminya itu keluar dari Bapepti. Oke, tempat transaksinya itu nanti namanya bursa. Ya, bagian yang mencatat dan menjaminkan uang itu namanya clearing berjangka Indonesia. Oke. Nah, karena dana kita ini ditransfer ke rekening terpisah, ya artinya kan nggak nyampur nih dengan rekening perusahaan. Misal, ya brokernya tutup. Ya ini saya conteng. Oke, brokernya tutup. Kalaupun brokernya tutup, ya karena kita memiliki legalitas resmi, ya kita tinggal mengadu saja kepada Bapepti. Nanti Bapepti yang akan memberikan rekomendasi kepada lembaga clearing ya untuk mencairkan dana kita. Nah nanti tinggal dana clearingnya, maksudnya tinggal nanti bank kustodiannya bank apa. Jadi kalau bank kustodiannya BCA, jadi KBI tinggal memerintahkan BCA untuk mencairkan dana kita. Itu opsi yang pertama. Nah, ada juga opsi yang kedua yang ditawarkan oleh Bapepti itu, ada nasabah tidak mau menarik dananya. Kenapa? Karena masih ada posisi trading. Posisi trading sementara ya pialangnya bangkrut misalnya atau pialangnya bermasalah. Biasanya solusi yang diberikan oleh Bapepti adalah dia menawarkan pindah broker lain dengan posisi yang sama. Ya, itu yang kita bilang switch account dari satu broker ke broker yang lain, dan itu bisa dilakukan. Misal saya investasi 500 juta. Terus saya masih ada transaksi, biasanya kan transaksi locking nih, orang yang tidak mau jualan beli. Saya ada posisi locking. Ya, dalam kondisi minus lah dari 500 juta ini ya kondisi lockingnya itu kira-kira minusnya anggaplah 150 juta. Nah kalau dia tarik otomatis kan posisi itu kan harus diliquid. Nah kalau diliquid kan dia rugi. Nah orang seperti ini kan nggak mau narik. Nah yang ditawarkan oleh pihak Bapepti itu adalah pindah broker lain yang sama-sama memiliki izin resmi. Kira-kira gitu Pak Hadi. Halo? Terima kasih Pak, jelas Pak. Jelas ya? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke. Silakan kalau ada. Halo. Ya, saya Muda Sri Haryati, Pak. Ya, gimana, Bu Muda? Saya mau nanya, kalau misalnya kita deposit, terus kita belum mau trading sampai 1 bulan, 2 bulan, itu dana kita habis nggak, Pak? Enggak lah, jangankan 1-2 bulan, ya. 1 tahun pun tidak Anda trading kan, duit Anda tetap. Tapi tidak memiliki bunga, tapi juga tidak berkurang. Jadi kan kalau kita nabung di bank, ya uang kita kan dapat bunga. Kalau di rekening trading itu dia tidak ada bunganya. Jadi Anda buka account ya di GK Invest, tapi belum mau trading, ya banyak faktor kan. Karena Anda belum begitu yakin dengan kemampuan trading Anda, ya boleh-boleh saja. Jadi jangankan 1-2 bulan, 1 tahun pun tidak masalah. Oke, ini ada salah satu nasabah saya, Pak Robert. Halo Pak Robert. Pak Robert. Halo. Oke, mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, gini aja, kalau tidak ada yang mau bertanya, tapi ada yang tertarik, ingin belajar selama 2 hari. Ya, jadi kita dari GK Invest tidak menawarkan kepada Anda langsung invest. Yang kita tawarkan itu adalah edukasi selama 2 hari.
Jadi kalau Anda tertarik, nanti Anda hubungi yang mengundang Anda atau marketing yang mengundang Anda. Nah, nanti marketing kita akan mendiskusikan ke saya. Jadi kita ambil jadwal terbaik ya yang menguntungkan semua pihak. Saya kira gitu ya. Oke teman-teman, saya kira mungkin cukup sekian sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.